Biasa, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali bersama Anda di Special Talk Show bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama kedua orang narasumber kita ataupun ahlinya di bidangnya. Dan kita juga akan membahas tema kebijakan pembangunan ketahanan keluarga. Dan sudah hadir pula kedua narasumber kita yaitu Ibu Dr. Insinyur Herin Puspitawati MSc selaku tim peneliti dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB ya, dan juga sama sore juga untuk Ibu Nevi Aryani SE selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dan juga selamat sore untuk Ibu Herin dan juga untuk Ibu Nevi. Ibu Herin, Bu, ya, betul ya? Iya, Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Banda Aceh, ya. Dan ini adalah hari pertama ataupun hari kedua, Bu, ya. Ini rencana nih ada kesibukan apa di Banda Aceh pastinya, Ibu? Pertama kami diundang dari BP3A ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk melatih fasilitator kecamatan ya, untuk mengetahui dan mengukur bagaimana indeks ketahanan keluarga. Jadi ini satu hari full pelatihan, ya. Sudah muter-muter ke Banda Aceh kemana aja nih, Belum. Bu? Belum ya? Tadi juga sibuk dari pagi sampai juga sore hari ini, Bu, ya? Iya. Oke, Ibu, boleh cerita sedikit, Bu, perjalanan karir Ibu ataupun prestasi yang Ibu dapatkan selama ini? Pertama saya dosen di Institut Pertanian Bogor, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia. Nah, kemudian departemen kami ini satu-satunya departemen yang berkecimpung di ilmu keluarga dan konsumen. Nah, kemudian beberapa kementerian tertarik untuk bermitra dengan kami, diantaranya KPPPA, kemudian Bappenas dan juga Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk meningkatkan bagaimana institusi keluarga ini supaya lebih kuat gitu ya, jadi bertahan gitu. Nah, inilah kami sebagai pengabdian masyarakat dan juga di penelitian-penelitian di bidang anak, itulah yang kami lakukan sehari-hari. Luar biasa sekali, walaupun seorang wanita ya, tapi tetap harus bisa memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu dan juga masyarakat lainnya ya, Bu, ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Herin dan saya lanjut ke Ibu Nevi. Ibu, selamat sore. Oke, Ibu, seperti apa sih perjalanan karir Ibu? Ya, selama ini saya bergabung ya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2008 ya. Mulai terbentuk dari dulu statusnya jadi biro, kemudian meningkat menjadi badan, dan kemarin Januari 26 berubah lagi nomenklaturnya jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi statusnya meningkat. Statusnya meningkat. Nah, apakah dengan statusnya meningkat pula, jadi pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak ini sudah berdiri di kakinya sendiri, Ibu? Ya, alhamdulillah gitu ya. Karena begini, dulu berfungsi sebagai badan koordinasi, tapi walaupun sekarang sudah menjadi dinas, bisa langsung implementing, tapi tetap fungsi-fungsi koordinasi juga kita jalankan di luar biasa sekali. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, terima kasih pemirsa. Bukan hanya sebuah negara yang perlu dipertahankan ya, tetapi juga keluarga juga butuh ketahanan yang paling tangguh, Ibu ya. Bu, sebenarnya kenapa begitu penting harus ada ketahanan di suatu keluarga, Ibu? Oke. Pertama, keluarga ini kan sebetulnya unit terkecil di masyarakat ya. Jadi kalau unitnya ini sehat atau tahan atau kuat, maka insya Allah masyarakatnya kuat. Nah, kalau masyarakatnya kuat, insya Allah negara itu akan kuat juga. Tetapi sebaliknya kalau keluarga itu rapuh, nah masyarakatnya juga rapuh, maka negara ini ya tidak akan kuat begitu. Khusus untuk Indonesia ini kan bangsa yang besar ya, bangsa yang sangat beragam sekali dari Sabang Merauke, ini Aceh juga kan ya. Nah, ini bagaimana caranya kita meningkatkan ketahanan keluarga khususnya di era modern ini, di mana banyak sekali dampak negatif dari IT, dampak negatif dari segala macam pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, inilah salah satu, makanya kita sama-sama mencari cara ya, strategi kerjasama antara pemerintah, pusat, daerah, dan juga masyarakat
untuk sama-sama ini meningkatkan ketahanan keluarga. Jadi untuk sebelum kita mencapai sebuah keberhasilan sebuah negara, ini dimulai dari diri kita sendiri dulu ya Bu Iya, ya. betul. Dari keluarga yang kecil ya, kemudian menjadi sebuah keluarga yang besar untuk menciptakan sebuah negara yang kuat dan juga pembangunannya bagus juga Ibu ya. Ya baik, Ibu kalau dilihat secara nasional ini apa saja permasalahan sosial, ekonomi dan juga budaya yang dialami oleh masyarakat ini Ibu? Ya. Jadi kalau kita melihat data ya harus objektif ya. Betul. Jadi kita juga banyak sekali prestasi-prestasi keluarga. Sebagian keluarga anaknya pinter, nilainya bagus, menang olimpiade, kemudian perilakunya juga terpuji gitu ya. Tetapi sebagian keluarga lain, kalau kita melihat data ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian masih juga banyak kemiskinan, data drop out anak, kemudian anak nakal, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita masih punya PR ya, karena kalau kita melihat permasalahan sosial ekonomi dan juga degradasi moral anak-anak ini, kok semakin lama 5 tahun terakhir ini kok semakin kuantitas dan kualitasnya kok semakin parah. Anjlok ya. Betul. Nah, kita takut ini. Nah, kalau generasi mudanya seperti ini, bagaimana bangsa kita akan maju? Padahal kita punya tantangan, ada Indonesia Sejahtera tahun 2025, ada Indonesia Emas 2045. Kemudian globalisasi kita juga harus siap gitu ya. Ada kompetisi di seluruh dunia di dalam meningkatkan sumber dayanya. Kita juga ada misalnya kalau kita lihat climate change ya, ada perubahan iklim, kita juga harus siap. Nah, oleh karena itu bagaimana nih caranya kita betul-betul menemukan satu strategi pembangunan keluarga yang handal gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ibu Nevi, Anda sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini Bu ya. Nah, sebenarnya faktor apa saja sih yang memiliki dampak seperti perceraian, KDRT, juga pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur? Ini faktornya apa saja Ibu? Faktornya ada berbagai macam ya. Faktor ekonomi terutama. Nah, inilah yang kita mau ini tentang ketahanan keluarga, ternyata ada juga faktor psikologisnya ya. Faktor ekonomi yang pertama, terus faktor pendidikan, kemiskinan ya kan. Banyak faktor-faktor lain kenapa terjadi tingkat perceraian tinggi. Memang kalau kita bandingkan dengan Sumatera Utara aja ya, yang jumlah penduduknya 2 kali lipat, tapi tingkat ininya pasah ya, kok bahasa Aceh itu kan hampir sama ya, hampir sama. Berarti tinggi sekali memang tingkat perceraian di kita di Aceh sini. Nah, ini harus kita lihat berdasarkan fakta ya dari data yang ada pada. Nah, dari berbagai kasus yang masuk kemudian didampingi, apakah juga seperti hukum didampingi oleh pakar hukumnya juga? Iya, kita misalnya dihukum korban yang menjadi korban KDRT, pelecehan seksual. Nah, kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh punya unit layanan yang namanya P2 TP2A yang menerima ada 5 jenis layanan yang kita yang terima, dari pelaporan, tapi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, reintegrasi sosial, dan ada 5 layanan yang kita ini, dan sampai ke pendampingan hukum terhadap korban yang melapor pada kita. Oke, ini kebetulan saya berbicara ataupun ngobrol dengan Ibu Nevi Aryani, yang memang ini ahlinya nih Bu ya. Ibu, kita berbicara masalah korban, yang selalu wanita ini menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pria, kemudian juga anak-anak. Nah, ini kan dampaknya luar biasa, secara psikologis mereka juga akan terganggu Ibu. Nah, adakah hukum yang dapat membantu ataupun meringankan terhadap si korbannya ini agar dia tidak trauma ataupun dia bisa bangkit lagi? Karena kita juga banyak sekali melihat yang menjadi korban adalah orang-orang yang pendidikan tingkatnya rendah, kemudian orang-orang yang kondisi ekonomi juga rendah. Ini adakah bantuan hukum untuk mereka Ibu? Ada, dan itu gratis. Gratis. Dia bisa laporkan ke kita, dan apabila dia mengalami trauma akibat kekerasan terhadap di dalam rumah tangganya, dipukul atau ini, begitu juga anak, dalam banyak sekarang kan pelecehan seksual, sehingga anak menjadi trauma terhadap ini, kita juga punya psikolog yang bisa mendampingi sampai korban tersebut sembuh. Baik, dan juga korban bisa melapornya langsung.
korban misal seperti kasus-kasus KDRT kan rata-rata kan dari tingkat ekonomi. Nah, kita juga memberdayakan korban-korban dari yang melapor pada kita, dan kita berdayakan dengan memberikan pelatihan juga terkait untuk bantuan. pemberdayaan ekonomi. Oke, baiklah pemirsa, kita masih berbicara masalah tema pada sore hari ini, kebijakan pembangunan ketahanan keluarga. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Saya masih bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Herin Puspitawati MSc dan juga Ibu Nevi Aryani SE ya. Oke, baik Bu Herin. Tadi kita berbicara masalah ketahanan keluarga. Untuk membangun bangsa yang kuat ini dimulai dari keluarga yang kecil, seperti kerjasama antara suami dan juga istri, kemudian anak juga. Nah, Ibu sebenarnya kenapa harus ada pendekatan keluarga dalam pembangunan bangsa Indonesia, Ibu? Kita melihat kebijakan nasional, data juga informasi apa yang sudah disiapkan oleh KPPA dalam meningkatkan ketahanan keluarga, Ibu. Mbak, jadi pertama pembangunan yang selama ini kita lakukan paradigmanya adalah pendekatan individu. Buktinya apa? Buktinya indikator-indikatornya adalah individu. Misalnya indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan juga indeks keberdayaan gender. Nah, di satu sisi permasalahan keluarga ini kok semakin lama semakin banyak. Betul. Pemerintah sebetulnya tidak kurang-kurang ya melakukan policy ya Bu ya, kebijakan itu sudah luar biasa, baik pusat maupun daerah. Tetapi sepertinya kecepatan permasalahan yang ada di keluarga tidak sebanding dengan kecepatan pemerintah melakukan tindakan, solusi ya. Nah, oleh karena itu sepertinya ada sesuatu yang missing, gap ini. Nah, kita duga missingnya adalah tidak melakukan paradigma pendekatan unitnya keluarga. Pendekatan individu seperti tadi, misalnya supaya orang sehat, supaya anak-anak juga pendidikannya bagus, itu tetap dilakukan. Tetapi harus ditambah plus pendekatan keluarga. Oleh karena itu harus ada indeks, suatu ukuran keluarga ini berdaya apa tidak. Nah, itu satu ya. Kedua, permasalahan keluarga ini tidak bisa dipecahkan dalam waktu sebentar. Oleh karena itu harus ada suatu strategi, tahapan-tahapan dan kerjasama yang luar biasa, holistik dan juga sinergi antara satu pemerintah ya dan segala macam institusinya. Kedua, akademisi diminta juga untuk turun pengabdiannya gitu ya, dan tiga, masyarakat. Nah, insya Allah Bu, ini kita belum pernah coba ya semaksimal, jadi apa ya kalau ibaratnya itu senjata pamungkas kita ini harus kita ciptakan, karena anak-anak kita ini sudah mulai di ujung tanduk ya, dalam artian perilakunya juga sudah kurang bagus sebagian ya, dan juga sebagian lagi juga malas sekolah gitu ya, dengan segala macam semua sudah dilakukan pemerintah tetap aja malas sekolah gitu ya. Betul. Ini sebagian loh ya, tidak semuanya. Nah, oleh karena itu yuk kita mari sama-sama menyelesaikan masalah bersama, kerjasama. Nah, sebenarnya indikator yang penting yang harus diperhatikan yang menjadi penguat ketahanan ini apa, Ibu? Nah, kebetulan kami dari KPPPA bekerja sama dengan tim IPB itu sejak 2011-2012, jadi ini sudah 5 tahun, 6 tahun ya, menggodok indikator dan terakhir dengan BPS. Nah, ini ada 6 dimensi. Satu, kalau namanya keluarga tahan itu legalitas aspeknya, strukturnya harus bagus. Harus nikah sah, yang dikatakan nikah sah itu punya buku nikah. Kalau kita punya anak, buktinya apa? Oh, ada akte. Tuh, keluarga itu harus utuh, tidak bercerai-berai itu ya. Itu namanya legalitas aspek dan struktur. Kedua, ketahanan fisiknya harus bagus, ketahanan ekonomi juga bagus, ketahanan sosial budaya, sosial psikologi, dan terakhir adalah kemitraan gender. Ini yang paling unik Ibu. Apa itu yang dimaksud dengan kemitraan gender? Kemitraan gender ini adalah partnership antara suami istri dan orang tua anak. Oke, baik, sebentar Ibu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung terhadap tema kita pada sore hari ini, silakan langsung menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Ya baik, kita kembali lagi pada Ibu Nevi. Ibu, Anda sebagai Kepala Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, tugas pokok dan juga fungsi dinas P3A ini terkait dengan ketahanan keluarga apa saja, Ibu? Ini kalau kita kembali ke ini ya, sesuai dengan
amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdiri dari ada 6 sub urusan. Nah, dari 6 sub urusan itu ada peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan khusus anak, dan salah satunya ada